Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Febrinanza. Nah, di video kali ini saya bakal membahas materi tentang fumigasi di mata kuliah preservasi dan konservasi. Nah, sekarang kita masuk dulu ke dalam pengertiannya fumigasi. Apa pengertian dari fumigasi tersebut? Jadi fumigasi ini merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Jadi mencegah ini dimaksudkan kita melakukan tindakan supaya kerusakan lebih lanjut dapat dihindari. Nah, tadi kita sudah membahas tentang mencegah, sekarang maksudnya mengobati. Jadi mengobati ini cara kita untuk mematikan atau membunuh serangga, kuman dan sejenisnya yang telah menyerang dan merusak bahan pustaka. Jadi kita harus mengobati dan harus membunuh serangga yang menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam mensterilkan. Jadi mensterilkan ini maksudnya menetralisasi keadaan seperti menghilangkan bau busuk dan yang timbul dalam bahan pustaka. Sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Jadi contoh dari fumigasi ini seperti serangga, kecoa, kutu buku, rayap, ngegat, dan sejenisnya. Di binatang ini adalah binatang perusak benda-benda organik atau musuh bahan pustaka. Jadi serangga ini adalah musuh-musuhnya bahan pustaka. Dia dapat merusak bahan pustaka. Nah, bila dibiarkan bahan pustaka tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, bahkan mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan serangga ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita membahas tentang fumigan. Apa itu fumigan? Jadi fumigan ini adalah suatu bahan kimia yang dalam tekanan dan suhu normal berbentuk gas dan bersifat racun. Ini terdapat terhadap makhluk hidup yang dapat mengakibatkan kematian. Jadi fumigan ini adalah salah satu bahan kimia gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fumigator. Apa itu fumigator? Jadi fumigator ini adalah orang yang melakukan atau memberikan pelayanan jasa fumigasi arsip. Jadi ada tentuannya. Jadi fumigasi ini adalah cara kita mencegah dari bahan pustaka tersebut. Terus ada namanya fumigan. Jadi fumigan ini adalah bahannya atau alat kimianya. Jadi ada juga namanya fumigator. Fumigator ini adalah orangnya yang melakukan jasa fumigasi arsip tersebut. Nah, jadi pengertian fumigasi kita sudah jelas. Kita langsung masuk ke dalam tujuan fumigasi. Apa sih tujuan dari fumigasi? Kenapa kita melakukan fumigasi terhadap bahan pustaka gitu kan? Tujuan dari fumigasi ini adalah kita untuk mencegah, mengobati atau melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam satu ruangan khusus atau ruangan tertutup atau kedap udara untuk beberapa waktu. Nah, jadi bahan pustaka ini difumigasi bisa bertahan lama dan bisa digunakan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Jadi kalau kita fumigasi bahan pustaka, kita bisa mengawetkan bahan pustaka tersebut untuk generasi yang akan datangnya. Selain pelestarian fumigasi ini, melestarikan metode fisik pelestarian dengan menggunakan fumigasi ini juga melestarikan kandungan informasi yang ada. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian dan tujuan dari fumigasi. Sekarang kita membahas tentang alat perlengkapan dari fumigasi tersebut. Pakai apa aja sih alatnya yang bisa kita gunakan untuk fumigasi gitu kan? Sekarang kita masuk dulu ke dalam ruangan fumigasi. Jadi ruangan fumigasi ini dapat berbentuk permanen atau bila tidak memungkinkan bisa juga dalam berbentuk darurat yang disesuaikan dengan instalasi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Nah, jadi untuk ruangan yang permanen dapat dilengkapi dengan instalasi pipa gas, 2 buah blower, di mana satu buah berfungsi memasukkan udara bersih dan satu buahnya lagi sisanya untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa gas yang terdapat dalam ruangan. Nah, jadi kita memerlukan 2 buah blower untuk melakukan fumigasi ini di dalam ruangan yang permanen gitu. Jadi blower tersebut terakhir harus mempunyai saluran pembuangan gas di atas atap atau bangunan tertinggi. Nah, jadi ada saluran pembuangnya juga. Jadi untuk ruangan darurat nih, jadi di ruangan tersebut dapat terbuat dari bahan kayu, logam dan sejenisnya yang bisa berbentuk lemari ataupun kotak. Jadi sebagai contohnya, ukurannya mungkin panjangnya sekitar 1,20 cm, lebarnya 0,75 cm dan tingginya 1,60 cm. Nah, jadi itu untuk ruang darurat dari fumigasi. Itulah contoh ukuran sederhananya. Nah, jadi ruangan ini tidak tembus udara atau kedap udara agar upaya tidak terjadinya kebocoran gas pada waktu melakukan fumigasi. Nah, oleh karena itu sebelum fumigan dimasukkan, jadi semua lubang-lubang, celah atau retakan perlu ditutup dengan plester tape. Jadi semuanya kedap udara, nggak ada udara yang bisa keluar kecuali tempat pembuangan blower tadi. Nah, ruangan fumigasi sudah, sekarang kita masuk ke dalam alat untuk petugasnya. Nah, jadi alat-alat apa aja sih yang digunakan oleh petugas fumigasi? Nah, jadi ini adalah alatnya. Yang pertama itu jas laboratorium. Jadi jas ini dapat melindungi seluruh bagian badan. Nah, yang kedua itu sarung tangan.
di sarung tangan ini supaya terhindar dari pengaruh bahan kimia. Itu bahaya juga sih bahan kimia, jadi kita harus menggunakan sarung tangan. Yang ketiga itu masker gas. Jadi masker gas ini harus yang lengkap dengan tabung zat asam atau bisa juga tabung anti gas beracun. Yang keempat itu ada namanya lampu halida atau gas detektor. Jadi lampu halida atau gas detektor ini untuk mengetahui atau cek kembali apakah di bagian luar ruang fumigasi ada kebocoran gas yang keluar. Jadi terutama pada sambungan antara tabung gas dengan pipanya. Jadi celah-celah pintu juga, lubang kunci, dinding-dinding pematas dan sebagainya. Jadi setiap lubang itu harus ditutup dan dicek oleh gas detektor ini apakah gasnya keluar apa tidak dari ruangannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bahan-bahan kimianya. Bahan-bahan kimia apa saja yang digunakan untuk fumigasi. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis bahan kimia yang dapat dipergunakan untuk membunuh serangga. Yang pertama yaitu ada namanya karbon disulfida atau CS2. Yang kedua ada karbon tetrachloride atau CCI4. Yang ketiga ada methyl bromide atau CH3Br. Yang keempat ada thymol kristal dan lain-lainnya. Itu adalah jenis-jenis bahan kimia yang dapat membunuh serangga. Nah, jadi kita masuk ke dalam metode pelaksanaan fumigasi. Bagaimana metode pelaksanaannya, cara melakukan fumigasi tersebut. Yang pertama itu ada lagi ruangan. Yang pertama fumigasi ruangan. Jadi fumigasi ini dilakukan dalam ruangan khusus yang tertutup. Pelaksanaannya, petugas masuk ke dalam sebuah ruangan kemudian melakukan fumigasi pada seluruh arsip yang berada di ruangan tersebut tanpa memindahkan satupun arsipnya. Jadi arsipnya tetap terletak pada tempatnya. Jadi fumigannya dimasukkan oleh fumigatornya ke dalam ruangan tersebut gitu loh. Nah, yang kedua yaitu fumigasi di bawah penutup. Jadi fumigasi ini dilakukan di dalam ruangan, namun arsip yang akan difumigasi terlebih dahulu ditutupi dengan plastik atau penutup lainnya. Jadi arsip yang sudah ditutupi itulah yang akan dilakukan fumigasi. Jadi fumigasi di bawah penutup ini arsipnya dilapisi dulu dengan plastik atau penutup lainnya. Maka dari itu arsip tersebutlah yang akan dilakukan fumigasi. Nah, yang ketiga yaitu ada namanya fumigasi bertahap. Jadi fumigasi bertahap ini dilaksanakan pada sebuah ruangan yang memang didesain khusus untuk melakukan fumigasi. Nah, jadi arsip secara bertahap dimasukkan pada ruangan ini kemudian dilakukannya fumigasi. Nah, itulah yang disebut dengan fumigasi bertahap. Nah, sekarang kita masuk dalam proses fumigasi. Yang pertama yaitu ada namanya persiapan fumigasi. Jadi sebelum fumigasi kita melakukan persiapan dahulu. Jadi persiapan yang perlu dilakukan yaitu mengatur bahan pustaka yang akan difumigasi, bahan kimianya. Sebaiknya buku-buku diatur sedemikian rupa dalam posisi berdiri dan terbuka. Nah, jadi dengan demikian setiap lembar dari buku tersebut dapat dicapai oleh gas pembasmi hama secara merata. Sebaliknya kalau buku dibiarkan ditaruh begitu saja, maka bagian yang tertutup atau yang terlipat akan sulit dicapai oleh gas pembasmi sehingga dimungkinkan serangga yang tersembunyi masih dapat hidup. Jadi cara kita melakukan persiapan fumigasi itu adalah membuka setiap lembaran buku. Biarkan buku tersebut terbuka dengan posisi berdiri, maka gas dapat mencapai setiap bagian dari buku tersebut. Jangan biarkan tertutup, jadi dia tidak sampai ke dalam buku-buku yang terlipat di dalamnya gitu loh. Mana tahu masih ada serangga yang tersisa di dalam lipatan-lipatan buku tersebut gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelaksanaan fumigasi. Nah, jadi pelaksanaan fumigasi ini adalah dengan kita memperhatikan bahan-bahan kimia tadi dan juga kita harus memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh petugas fumigasinya. Maka dari itu kita harus mempunyai beberapa hal yang dapat diperhatikan sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan atau pelaksanaan fumigasi. Yang pertama yaitu kita dapat membuka tabung gasnya dengan perlahan-lahan dan gas yang dikeluarkan sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan. Nah, yang kedua itu menutup kembali tabung gas setelah sesuai yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau kita sudah mengeluarkan asap dari gasnya sesuai yang kita butuhkan, maka dari itu kita dapat menutupnya kembali. Nah, jadi yang ketiga itu mencabut selang gasnya dan menutup kembali lubang bekas selang gas tersebut. Yang keempat, mengontrol tingkat kebocoran gas dalam ruangan fumigasi. Jadi harus dikontrol ruangannya seperti yang tadi, ada celah-celah, ada tempat kunci pintu itu kan ada lubang juga, itu harus diperhatikan juga walaupun sekecil itu. Nah, yang kelima, setelah masa fumigasi dirasakan telah cukup waktu yang telah ditentukan 1-2 bulan, maka tindakan selanjutnya yaitu kita dapat membuka seluruh plastik penutup fumigasi. Selanjutnya membuka pintu atau ventilasi supaya ruangan tersebut menjadi segar dan terbebas dari bau gas dan bahan fumigasi. Yang selanjutnya yaitu ruangan tersebut tempat fumigasi baik pintu atau
ventilasi dibiarkan terbuka selama 1-2 hari. Nah, selanjutnya kita dapat mengontrol atau mengecek ruangan tempat fumigasi tersebut dengan alat detektor gas. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah dari fumigasi. Nah, sekarang kita masuk dalam tahap akhir dari fumigasi. Jadi semuanya tadi sudah ada bahan-bahan kimianya, prosesnya, pelaksanaannya, juga yang tadi terakhir juga ada langkah-langkahnya. Sekarang kita masuk ke dalam tahap akhir dari fumigasi ini. Jadi sesudah berlangsungnya pelaksanaan fumigasi ini, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka satu buah blower pembuang gas dapat dinyalakan terlebih dahulu, dan beberapa saat kemudian menyusullah blower dengan penyerap udara bersih, dan kita biarkan beberapa saat sampai udara tersebut dirasa aman dan bersih, bila perlu 24 jam. Nah, kemudian barulah bahan pustaka kita ambil dan disusun kembali pada tempatnya. Nah, usahakan tempat atau rak yang tersedia untuk mendapatkan buku-buku sehabis fumigasi tersebut hendaklah disemprot dan dibersihkan dengan insektisida, supaya tempat tersebut menjamin buku-buku yang sudah difumigasi bebas dari kuman ataupun serangga. Nah, dengan demikian fumigasi dilakukan dengan jalan memasukkan fumigan dalam konsentrasi yang cukup untuk mematikan jamur atau serangga ke dalam ruangan yang tertutup. Nah, jadi dalam waktu yang tertentu juga. Untuk itu, keberhasilan fumigasi akan tergantung dari jenis fumigan, konsentrasi gas dalam ruangan tertutup, dan lamanya proses fumigasi berlangsung. Jadi fumigan ini maksudnya itu bahan kimia yang pada temperatur dan tekanannya tertentu akan berubah menjadi gas yang dapat mematikan jamur atau serangga. Nah, jadi sifat fumigan ini antara lain berupa gas, sangat beracun, sebagai racun pernafasan dan sebagainya. Nah, setelah gas dilepaskan sebagian ke dalam ruangan fumigasi, untuk mengetahui adanya atau tidak adanya kebocoran gas, perlu kita deteksi dengan adanya gas detektor. Jadi atau bisa juga dengan lampu halida tadi di bagian luar ruangan fumigasi, terutama sambungan antara tabung dengan pipa. Nah, jadi celah pintu juga kita perhatikan, lubang-lubang kunci dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita ketahui tidak ada kebocoran, maka proses pengisian pelepasan gas diteruskan sampai mencapai dosis atau konsentrasi yang ditentukan, di mana dosis untuk fumigasi arsip atau kertas berkisar antara 16 sampai 32 gram per meter kubik. Nah, jadi akhirnya pintu diberi tanda peringatan awas proses fumigasi sedang berlangsung. Jadi bisa juga dengan gambar tengkorak atau diikuti dengan tulisan awas gas beracun. Ada proses fumigan yang sedang berlangsung di dalamnya, jadi ada gas beracun, harap hati-hati. Jadi dengan demikian setiap petugas fumigasi harus benar-benar sudah terlatih dan sudah berpengalaman mengetahui sifat fisik maupun bahan kimianya juga. Jadi serta mengetahui cara-cara mengatasi bila timbulnya bahaya. Oleh karena itu, kalau petugasnya tidak betul-betul mengenal sifat-sifat dari bahan kimia tersebut, sebaiknya tugas-tugas tersebut dapat diserahkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak perusahaan yang bergerak di bidang itu. Dan jika kita tidak memiliki ruang khusus untuk fumigasi, maka fumigasi dapat dilakukan dalam ruangan penyimpanan buku dengan fumigasi secara frontal atau menyeluruh. Tentu saja pihak perusahaan sudah dapat mengatur dengan sedemikian rupa. Jadi kita harus menyerahkan kepada pihak yang berwenang atau yang sudah profesional dalam bidang tersebut pula. Nah, jadi perusahaan yang sudah profesional tersebut di dalam mengurus dan melakukan fumigasi ini atau pembasmian hama dalam serangga ini adalah perusahaan yang tergabung dalam Ikatan Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia atau Indonesia Pest Control Association atau yang disingkat dengan IPHAMI, yang kantor pusatnya berada di ibu kota Jakarta. Nah, jadi sekian teman-temannya pembahasan saya mengenai fumigasi, semoga dapat dipahami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Farhan Febrinanza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.